Mas Ya, lanjutkan Mas Usman tadi jawabannya. Dari mana tadi Bu? Oh, inovasi. Ya, Nah, inovasi. inovasi. Mm-mm. Inovasi inovasi dalam pelayanan juga penyajian. Nah, dengan adanya inovasi pelayanan dan penyajian akan memberikan kesan unik walaupun produk itu biasa saja. Kalau sudah melakukan kelima hal itu, kita juga harus melakukan tes pada produk. Bisa juga menilai produk kita makan-makan sendiri, kita olah-olah sendiri. Terus jika sudah minta konsumen untuk memberikan penilaian, komentar, dan saran pada produk baru. Terlebih lagi kita konsumen juga harus mengenali dulu produk baru tersebut, inovasi tersebut. Nah, kalau itu sudah oke, biasanya kan ada yaitu apa sih ini penolakan-penolakan. Jika produk baru belum sesuai keinginan pasar, maka lakukan perbaikan sebelum produk tersebut dijual secara luas. Ini juga berguna untuk menghindari terjadi penolakan produk oleh konsumen secara luas. Jadi seperti itu Mas Baitur Rahman. Ya. Baik, terima kasih Mas Usman atas jawabannya ya. Bagaimana cara meningkatkan dari divisi R&D ya untuk meningkatkan inovasi ya. Jadi kalau yang saya tangkap, saya simpulkan eh, terus mengembangkan produk tersebut berdasarkan dari masukan dari konsumen dan juga terus meningkatkan dari tampilan produk supaya terus bisa berkembang dan juga disukai oleh konsumen. Gitu kalau yang saya simpulkan. Bagaimana ada tambahan dari Mas Baitur Rahman atau ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu, berarti kesimpulannya itu about the English. So the conclusion is re-evaluates product and revisit them by conducting evaluation from customer. Number two, pay Ya. attention to business now priority service. And three, point of view regarding the product with design, choreography, and etc. And number four, ask for opinions from people newbie about the products we are developing. Mungkin Ya. itu untuk kesimpulannya, Bu. Good, thank you Mas Baitur Rahman. Ya, jadi itu tadi ya untuk kesimpulan dari divisi R&D, Research and Development. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Any question? Masih, Bu. Masih lanjut pertanyaan. Masih lanjut. Silakan, Hmm, silakan. Terus ini kan masih dalam proses tahap evaluasi. Nah, kita evaluasi ada produk baru yang sama, yang menyerupai produk kita. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan bahwa produk kita ini yang sangat bagus ketimbang produk mereka itu. Produknya ini hampir sama atau hampir mirip gitu. Seperti halnya yang sama mirip banget itu dimsum. Untuk makan dimsum itu di mana-mana ada. Nah, bagaimana cara kita untuk mengevaluasi bahwa produk yang kita miliki ini sangat sangat baik dan bagus. Ini untuk Departemen R&D bagaimana cara mereka untuk mengatasi hal tersebut. Ya, baik Mas Baitur Rahman, silakan dari kelompok 3. Bagaimana jika ada produk itu yang hampir mirip ya dengan produk kita gitu. Bagaimana bisa meyakinkan konsumen? Ya, silakan kelompok 3. Untuk meyakinkan konsumen bahwa produk itu kita baik, ya gitu baik, itu gitu Bu, maksudnya tadi. Iya, gimana? Iya, maksudnya kan kayak produk dimsum itu kan banyak yang mirip ya. Dimsum mana-mana ya hampir sama ya namanya tetap dimsum, rasanya juga hampir sama. Nah, bagaimana misalkan Mas Usman mempunyai produk dimsum gitu ya. Bagaimana
produk tersebut itu bisa meyakinkan konsumen supaya konsumen itu lebih memilih dimsum Mas Usman dibandingkan produknya orang lain gitu. Untuk yang pertama, setahu saya ya Bu, produk itu harus Ya. berkualitas. Hmm. Jadi dimsum yang lain sama dimsum saya semisal itu mungkin dari segi rasa itu kan bisa dibedakan. Mungkin somainya yang kurang enak atau yang di sana lebih enak atau punya saya yang lebih berwarna-warni sedangkan di sana yang kurang bervariatif. Mungkin kita juga apa sih punya sistem baru. Saya lagi ingin mengembangkan sistem baru Bu dalam Hmm. perdagangan, tapi mungkin Ya. receh ya. Iya, bagaimana Mas Usman? Sharing. Kita kan selama berabad-abad berdagang itu kan cuma jual dan beli. Mm-mm. Nah, biasanya yang orang main game itu pasti tahu sistem yang namanya sistem gacha. Apa itu? Sistem gacha itu kita membeli uang di dalam game untuk kita tukarkan dengan berbagai macam uh, hadiah. Hadiah ada yang jackpot, ada yang receh kan gitu kan Bu. Nah, mungkin Ya. saya bisa masukkan sistem itu dalam berdagang. Semisal contohnya gini, uh, membeli tiga porsi makanan ya Bu ya, gratis satu sistem gacha. Jadi mereka mengambil poin, terus dilihat poinnya di dalam apa. Semisal mereka dapat mungkin gelang atau pensil, terus tipu, penggaris, atau mungkin permen, atau dapat satu porsi lagi kan gitu Bu. Itu bisa menarik konsumen dengan Mm-mm. iming-iming jackpot. Mungkin jackpotnya ya nggak besar-besar amat, ya bukan sepeda, bukan kulkas, mungkin kaos atau mungkin casing HP yang agak berwarna-warni. Itu kan bisa menarik pelanggan. Itu kan mungkin di kota-kota besar ada ya Bu sistem seperti itu, tapi kalau di Tulungagung sepertinya jarang, bahkan belum ada. Oh iya ya. Iya, memang ini ya ternyata main game juga ini jadi inspirasi ya, bisa jadi inspirasi. Saya sebenarnya kurang paham ya apa itu apa tadi yang macam jackpot Gacha itu ya. Bu, ya, gacha. Ini ya, gacha. Hmm. Ya mungkin yang laki-laki ya yang sering main game mungkin lebih paham ya. Jadi ini ya yang saya tangkap berarti memberikan bonus gitu kan ya. Bonus dari pembelian gitu Hmm. ya Mas Usman maksudnya ya. Ya Atau Bu. hadiah gitu. Dan tentu setiap makanan tuh punya ciri khas, punya kualitasnya sendiri-sendiri. Iya bener kok yang saya rasakan meskipun produknya sama, tetap kadang rasanya juga beda. Kayak misal saya beli di toko A atau di pedagang A dengan pedagang B itu meskipun harganya sama, bisa 5.000 gitu ya, tapi harganya apa rasanya tetap ada ciri khasnya yang beda gitu. Ya, jadi tetap harus meningkatkan kualitas dari produk kita ya supaya bisa diterima oleh konsumen gitu kalau yang saya tangkap ya. Iya Bu. Terus terlebih lagi porsi Bu. Porsi ya, gimana Itu porsi? besar banget dampaknya Mm. porsi. Mungkin beli pentol di sana 5.000, wah dapat kenyang kita. Tapi di sini kok gini ya cuma segini, cuma separuhnya, itu dampaknya wah sudah luar biasa. Ya, dibandingkan ya. Tapi porsi juga mempengaruhi harga nggak sih, Mas? Harusnya sih kalau porsi itu mempengaruhi harga dan yang lebih utama sih harusnya kualitas rasanya aja sih. Berarti kan kualitas rasa berarti ada seperti apa namanya itu rahasia bahan yang mereka masukkan ke dalam produk yang mereka jual harusnya. Kalau misalnya untuk porsi uh, rasanya udah oke, pasti porsinya itu sesuai dengan harga harusnya ya. Kalau misalnya porsinya banyak tapi rasanya begitu-begitu saja, wah parah sih ini. Jadi ini ya, lebih baik lagi kalau rasanya enak, porsinya banyak, harganya murah itu. Siap-siap itu Tapi orang kebanyakan bangkrut. ini loh, Bu. Gimana? Siap-siap Tapi ordernya bangkrut. kebanyakan yang tapi kebanyakan yang rasanya enak tuh porsinya dikit. Ya, ya nggak nyampe ininya nanti. Untungnya nggak sampai kalau banyak ya. Tapi biasanya Ya anu Ah, karena Mas, biasanya juga yang dicari harga-harganya yang mahal. murah-murah aja.
murah dan enak. Hmm. Di daerah tahu Win 1 kan Bu? Ya, gimana? Tahu Win Mas, nah, di sekitar banyak itu itu. kan banyak sekali pedagang. Mm-mm. Nah, jadi mereka jualan mereka juga enak, terus juga banyak karena eh, pasar konsumennya itu juga begitu, pilih-pilih. Jadi mana Ya, yang enak, mana yang murah, mana yang anu. Jadi pedagang itu mungkin sambil sedekah ya, Bu. ya, yang murah dan enak itu ya. Hmm. Tapi mungkin bisa jadi karena tempatnya juga sih Mas. Nah, tempat juga masuk. Ini yang lebih kita perhatikan itu bukan hanya rasa atau bentuk dari barang atau produk. Tempatnya juga harus membuat customer itu menarik. Di sini ada beberapa kesimpulan yang udah saya buat. In English, to convince customers. One, attracts customers by promoting that our products have unique steps and tests. Two, decorate the plates with a unique design. Three, additional events and product promotions. And four, collab with other well-known brands. Untuk Indonesianya itu nomor 1, menarik pelanggan dengan mempromosikan bahwa produk kita memiliki bentuk dan rasa yang unik. Nomor 2, dekorasi tempat dengan desain yang unik. Nomor 3, penambahan event dan promosi produk. Dan nomor 4, collab dengan brand lain yang ternama. Itu untuk menarik minat para customer sih sepertinya seperti itu. Ya, Untuk minat para ya kaitan ya sama divisi marketing yang kemarin dipresentasikan kelompok 1 ya. Kalau untuk menarik minat itu kan kaitan dari marketingnya. ya benar. Itu Ya, semua 3 divisi itu harusnya saling berkaitan. ya, Gitu. saling berkaitan dari divisi produksi, R&D, dan juga tim marketing. Ya, ada lagi pertanyaan? Any question? Enough? Finish, Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa dilanjutkan ya presentasi kelompok 2. Kelompok 2 perwakilannya Mas Kavin, Mbak Lintang ya. Yang lain tidak ada ya ini. Ya, Iya, silakan Kak. Mas Kavin, Mbak Elvinusnya Lintang. kerja, Bu. Oh iya ya. Ya, silakan dari kelompok 2. Saya serahkan ke kelompok 2. Kayak ini yang share siapa ya, Bu ya? Yang share. Silakan Mbak Lintang atau Mas Kavin.